Waalaikumsalam. Oke, saya absen dulu ya. Ya, Miss. Nabila, Present, Miss. Alfia, Present, Miss. Novita, Present, Miss. Linda. Present, Miss. Oke, sebelum kita mulai belajar, baca doa dulu bareng-bareng. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Hari ini kita belajar tentang lifestyle and current affairs. Apa itu lifestyle? Ada yang tahu lifestyle? Gaya hidup, Miss. Gaya hidup. Ya, gaya hidup. Nah, jadi gaya hidup itu kayak pola hidup kita, kebiasaan kita, hal-hal yang kita pilih dari kehidupan kita sampai kita mati. Nah, itu gaya hidup ya. Termasuk orang yang di atas, menengah maupun ke bawah itu semua ada gaya hidupnya. Nah, jadi ada nih beberapa tips-tips pilihan untuk kita itu mengatur pola hidup kita biar lebih sehat. Yang pertama itu kita bisa menyeimbangkan ya penggunaan teknologi sama aktivitas kita. Nah, jadi kalau kayak Gen Z ini kan ada yang kerjanya freelance gitu, yang dia tuh lebih dominan sama sosial media atau teknologi. Pasti dah keseringan di depan layar ya kan. Nah, di situ dia bisa mengurangi kebiasaannya di depan layar situ, kayak dia tuh bisa memanage waktunya. Jadi dia tuh hanya bisa melakukan aktivitas di depan layarnya itu untuk jam kerjanya aja. Selain di luar itu dia bisa mengontrolnya dengan hal yang lain. Dan seimbangi juga ya dengan olahraga dan makan yang sehat. Nah, yang kedua itu bisa kita pilih konsumsi yang bertanggung jawab. Contohnya itu konsumsi yang bertanggung jawab itu kayak pilihan kita dalam mengolah sampah. Karena kan banyak kejadian banjir kan. Itu kan juga karena gaya hidup masyarakat yang gak sehat. Nah, kita bisa mengkontrolnya itu kayak mengurangi sampah-sampah gitu. Nah, jadi Miss ada tugas ya. Tugasnya itu masing-masing cari contoh dari lifestyle sama current affairs. Dipilih aja ya, mau yang lifestyle atau isu terkini dipilih aja. Tapi buat sampai beberapa aja. Saya tunggu ya 10 menit. Habis, berarti kami impact. Udah siap? Udah siap? Udah, Miss. Udah siap? Oke, siapa dulu yang mau maju? Kita impact kak? Ya, guys, kita ya. Oke, Bila sama Dinda. Maju ke depan. Ya, maju ke depan. Wih. Bila sama Dinda pilih apa? Lifestyle apa current affairs? Lifestyle, Miss. Lifestyle, oke. Siapa yang baca Inggrisnya? Okay. Here are some lifestyle habits that need to be changed and the impact of globalization on life. Habits that need to be changed. For the first is like to sleep. Changing your sleep schedule to improve the quality of rest. The second is consuming unbalanced food. Eat nutritious food and avoid processed food. And the third is let's exercise. Allocate time for regular exercise. And the fourth is screen dependency, managing screen time and replacing it with other activities. And the last is stress and anxiety. Develop stress management techniques such as meditation or yoga. Nah, jadi ada beberapa kebiasaan yang perlu diubah. Yang pertama itu ialah kurang tidur. Nah, mengubah jadwal tidur untuk meningkatkan kualitas istirahat. Yang kedua itu konsumsi makanan tidak seimbang, mengkonsumsi makanan bergizi dan menghindari makanan olahan. Yang ketiga, kurang berolahraga, mengalokasikan waktu untuk berolahraga yang teratur. Yang keempat, ketergantungan pada layar. Nah, mengatur waktu layar dan menggantinya dengan aktivitas lain. Yang kelima, stres dan kecemasan, mengembangkan teknik manajemen stres seperti meditasi atau yoga. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next kelompok selanjutnya.
selanjutnya. Ini pilih apa ini? Lifestyle atau current affairs? Current affairs. Oke, current affairs. No, start. Enggak dong. Current affairs. Belum nggak? Ya. Inggrisnya? Tak pulang ada lagi. Tak pulang. Iya. Okay, the impact of global issues, technology, dependence on screens and the internet, and the next, the influence of social media on mental health. Next, the need for data privacy and security. The next, environment, climate change and air pollution, use of plastic and waste, loss of biodiversity, and mental health, stress and anxiety, depression and isolation, the need for mental support, and the next, quality of life, time and balance between work and personal life, access to education and health, environmental quality. Yes, Miss Translate. Dampak isu global terhadap teknologi ada pertama, ketergantungan pada layar dan internet. Yang kedua, pengaruh media sosial pada mental. Yang ketiga, kebutuhan dan privasi dan keamanan data. Terhadap lingkungan, perubahan iklim dan polusi udara, penggunaan plastik dan limbah, kehilangan biodiversitas. Dampak untuk kesehatan mentalnya itu, yang pertama stres dan kecemasan, yang kedua depresi dan isolasi, yang terakhir kebutuhan akan dukungan mental. Dampak terhadap kualitas hidup, pertama waktu dan keseimbangan antara pekerjaan dan education and health, environmental quality. Yes, Miss Translate. Dampak isu global terhadap teknologi ada pertama, ketergantungan pada layar dan internet. Yang kedua, pengaruh media sosial pada mental. Yang ketiga, kebutuhan dan privasi dan keamanan data. Terhadap lingkungan, perubahan iklim dan polusi udara, penggunaan plastik dan limbah, kehilangan biodiversitas. Dampak untuk kesehatan mentalnya itu, yang pertama stres dan kecemasan, yang kedua depresi dan isolasi, yang terakhir kebutuhan akan dukungan mental. Dampak terhadap kualitas hidup, pertama waktu dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Next, akses ke pendidikan dan kesehatan, dan terakhir kualitas lingkungan hidup. Jadi that's all for us, from us. Thank you. Nah, jadi udah tahu ya apa aja lifestyle yang bisa dipilih untuk kehidupan kita sehari-hari. Udah tahu juga ya apa itu gaya hidup yang sehat dan yang nggak sehat. Nah, jadi setelah kita mempelajari lifestyle ini, Miss harap anak-anak itu semua bisa memilih gaya hidupnya ya, biar lebih sehat lagi. Jangan makan sembarangan, rajin olahraga, dan tidur yang terjaga. Nah, jadi kenapa ya sekarang itu kayak ada penyakit mental health? Padahal zaman dulu itu nggak ada yang kena penyakit gangguan mental ya kan? Karena kalau sekarang itu kan orang kurang bergerak ya. Kalau orang zaman dulu kan kayak dia tuh bangun tidur, dia tuh udah biasa berladang, udah termasuk kegiatannya itu kegiatan fisik. Kalau sekarang kan nggak ada sih ya, jarang ya orang melakukan kegiatan fisik ya. Nah, jadi kalau orang dulu itu nggak ada tuh yang kena mental health, karena mereka itu di dalam tubuh kita ini tuh ada yang namanya vitamin sitokin. Nah, jadi vitamin sitokin itu berkaitan dengan imun tubuh. Makanya orang zaman dulu itu bisa kuat nggak kena mental health. Orang sekarang rentan kena mental health karena sitokin ini itu terhisap dia sama kehidupan yang nggak sehat itu. Karena dia tuh terhisap akibat tidur yang kurang, makan yang nggak sehat. Nah, jadi imun itu berkurang. Disitulah mental health itu menyerang, gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk anak-anak Miss semua. Miss harap semuanya udah paham ya dan bisa memilih gaya hidup yang lebih sehat lagi dan mengurangi gaya hidup yang tidak sehat. Ini aja materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.